Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman semua, khususnya para pemuda dan pemudi, remaja putra, remaja putri, mahasiswa, mahasiswi, jombloan dan jomblowati. Halo jomblo, apa kabar? Tetap semangat ya. Kalau ditanya lebih kenal mana Ertugrul atau Muhammad Al-Fatih, ya, kalau ada pertanyaan lebih kenal Ertugrul atau Muhammad Al-Fatih, atau nggak kenal dua-duanya, ya, maka kali ini kita akan ngobrol-ngobrol siapa Ertugrul dan siapa Muhammad Al-Fatih. Mungkin sebagian umat Islam, khususnya para pencinta sejarah, kisah-kisah nyata, mereka lebih mengenal siapa itu Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Ya. Tetapi, banyak yang belum tahu siapa itu Ertugrul. Ya. Maka ternyata Muhammad Al-Fatih adalah salah satu daripada keturunan dari Ertugrul. Kita akan lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 keturunan dari Ertugrul adalah Muhammad Al-Fatih. Mari kita lihat ya. Yang awal adalah Sulaiman Shah. Siapa dia? Ayahnya Ertugrul. Dimakamkan di tepi sungai Efrat, sekarang Syria, tahun 1230-an ya. Ini Sulaiman Shah, ayah daripada Ertugrul. Punya anak 4, pertama Sumurtekin, yang kedua adalah Gundogdu, yang ketiga Ertugrul, yang keempat Dundar. Dari Ertugrul inilah ya lahir pula seorang anak yang menjadi cikal bakal Kesultanan Utsmaniyah, Osman Ghazi. Masya Allah, sering kita berdoa ketika sholat, sebelum sholat. Apa salah satu doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sering kita doakan. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Ingat ya, hafalkan doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, ini penting dibaca supaya apa? Supaya keturunan-keturunan kita tetap menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan ada lagi satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat minta keturunan kepada Allah. Apa doanya? Dalam Quran Surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Masya Allah. Maka ternyata luar biasa ya. Keturunan orang soleh melahirkan orang soleh, keturunan pejuang melahirkan juga para pejuang ya. Yang pertama Sulaiman Shah, kemudian Ertugrul. Siapakah dia? Seorang pejuang Turki yang saat ini sedang ramai filmnya, Dirilis Ertugrul atau Kebangkitan Ertugrul. Ini dramatis ya, filmnya dramatis, penuh dengan action, sedang menjamur di dunia Arab dan juga di Asia, bahkan Eropa, apalagi di Pakistan ya, sampai Perdana Menteri Pakistan menghimbau kepada warganya untuk nonton film Kebangkitan Ertugrul ini. Termasuk di Malaysia dan Indonesia, ini sedang hangat para pemuda menyukai karakter kepahlawanan Ertugrul. Ia seorang perwira klan Kai,
sebuah kabilah yang secara mengejutkan kelak akan melahirkan pahlawan Islam yang legendaris, Utsman, pendiri Kesultanan Utsmaniyah yang memimpin umat Islam selama 600 tahun lebih, ya, hampir 7 abad, Masya Allah. Maka demikian pula kita, ya, kita sekarang nanti akan berpengaruh. Nah, siapa kakek nenek kita, siapa anak cucu kita, ini tergantung amalan kita saat ini. Masya Allah. Maka para sejarawan Muslim tergugah untuk menelisik siapa sebenarnya Ertugrul ini, sampai seorang Dr. Jasim Al-Jaza dan Dr. Ali Muhammad As-Salabi pun turun tangan, ya, Masya Allah, kemudian mengilaukan kembali lembar sejarah mereka yang agung dan agar dunia mengerti seperti apa Turki yang sesungguhnya. Subhanallah, ya, saya sendiri nggak kenal sebelumnya siapa ini Ertugrul, tetapi setelah nonton filmnya luar biasa perjuangannya, dan alhamdulillah Presiden Turki pun Erdogan mendukung, termasuk menghimbau para warganya untuk kembali nonton film Dirilis Ertugrul alias Kebangkitan Ertugrul ini. Dari mana dia mulai? Nah, Ertugrul punya ketika itu 100 keluarga, ya, kurang lebih 1 RT lah kalau kita, dan 400-an tentara. Nah, ini membelah daratan dekat Cina menuju wilayah ribuan kilometer Anatolia yang sekarang menjadi wilayah inti dari negara Turki. Nah, ketika dalam perjalanan dia mendengar suara yang riuh dari kejauhan. Ada pertempuran antara Muslimin Kesultanan Seljuk dengan pasukan Romawi Timur. Minum dulu ya. Kekalahan sudah nyaris depan mata pasukan Muslimin Kesultanan Seljuk tadi. Maka dengan gagah beraninya ia dengan 400 tentaranya menyatu di medan laga membantu pasukan Muslim memukul mundur pasukan Romawi yang ketika itu sedang dalam posisi menang. Luar biasa, keadaan berbalik. Pasukan Ertugrul berhasil mendesak tentara Romawi sehingga tunggang langgang dan kemenangan diraih secara heroik. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka pasukan Kesultanan Seljuk sangat kagum dengan Ertugrul. Bahkan sang sultan ketika itu yang namanya Alauddin Kaykubat mengundang Ertugrul dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan pasukan Seljuk. Maka ditanyalah, apa yang membuatmu menolong kami sehingga kami bisa memenangkan pertempuran? Maka Ertugrul menjawab, sebab kami adalah Muslim dan agama kami menyerukan untuk membela kebenaran, menolong orang-orang yang terzalimi. Orang-orang Mongol juga adalah musuh kami dan juga musuh kalian. Masya Allah, ya. Itulah jawaban Ertugrul sebagaimana ditulis Bilal Abul Khair dalam kitab 101 Amalikah Ali Utsman, 101 pahlawan dinasti Utsmaniyah. Setelah keduanya berbincang, ternyata diketahui bahwa Kesultanan Seljuk dan Ertugrul sama-sama bangsa Turki. Sang sultan amat bahagia bisa menemukan seorang satria gagah berani yang rela mengorbankan nyawanya demi menolong sesama Muslim. Maka berangkatlah bersama kami. Aku berikan satu tanah luas, berjalanlah ke arah Konstantinopel. Aku amanahkan kepadamu menjaga pegunungan Armenia di musim panas dan kota Sogut kurang lebih 150 km dari Istanbul di musim dingin. Ya, maka kalian mempunyai kebebasan mengelola daerah kalian, namun tetaplah bersama kami untuk berjuang melawan Romawi dan saling menguntungkan. Oke, para pendengar semua, para penonton channel ini, tidak ada yang menyangka bahwa kedatangan 100 keluarga dan 400 pasukan kecil yang dipimpin oleh Ertugrul di kota Sogut
adalah batu pertama tempat berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, ya, yang berumur hampir 7 abad, yang terbentang dari Persia Timur sampai Samudra Atlantik, setara dengan 3,5 kali lipat luas Indonesia. Allahu Akbar. Mengapa bisa begitu? Ertugrul tak mau berhenti dari jihadnya. Ia tidak mau hanya hidup nyaman di kota Sogod dan wafat di atas kasur. Visinya semakin bening, mimpinya semakin meninggi. Ia bertekad untuk menaklukkan seluruh wilayah Bizantium ketika itu. Dari sanalah ia minta izin kepada Sultan Alauddin untuk berjihad di batas-batas wilayah umat Islam dan meluaskan daerahnya sampai menuju Konstantinopel. Kesatriaan kisah Ertugrul membuat kabilah di sekitar Sogod berkumpul dan menyatakan kesetiaan padanya. Ertugrul akhirnya memiliki pasukan besar yang tangkas, gagah berani dan soleh. Banyak sekali kota-kota Romawi yang dibebaskan oleh Ertugrul dan azan berkumandang di atasnya untuk pertama kali. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Walaupun Ertugrul belum bisa membebaskan Konstantinopel, namun salah satu keturunannya yang akan menjadi panglima muda, panglima hebat yang menjebol pertahanan kota nan megah itu, yang Nabi sabdakan dalam hadisnya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, dari situ saudara-saudara, ya, belum tahu kan, banyak yang belum tahu kan, ternyata salah satu daripada keturunan Ertugrul adalah Muhammad Al-Fatih. Oke. Dari mana datanya Muhammad Al-Fatih? Kita lihat, ya. Muhammad Al-Fatih ini tahun 1432 sampai 1481. Nah, sebelum dia ada Sultan Murad tahun 1421 sampai 1451. Bin sebelumnya Mehmed I, ya. 1406 sampai 1421. Sebelumnya siapa? Sultan Bayazid 1389 1402. Bin Murad I 1362 sampai 1389. Bin Orhan Ghazi 1323 sampai 1362. Bin Osman Ghazi 1258 1323. Bin Ertugrul. Nah, nyambung kan, ya? Ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih adalah keturunan dari Ertugrul. Masya Allah, mudah-mudahan ini membuat kita semangat, ya, untuk membuat suatu keturunan yang gagah berani, gagah perkasa. Walaupun bukan anak cucu kita, boleh jadi mudah-mudahan keturunan ketiga, keturunan keempat, keturunan kelima, entah keturunan keberapa, mereka menjadi pasukannya, pasukan Al-Mahdi yang nanti akan berperang melawan Dajjal. Mau jadi pasukan mana? Pasukan Al-Mahdi atau pasukan Dajjal? Tergantung amalan kita semua. Kurang minum. Oke, para pemuda-pemudi, mahasiswa, mahasiswi, remaja putra, remaja putri, tak lupa jombloan dan jomblowati, pilihlah bebet, bibit, dan bobotnya. Mudah-mudahan dari keturunan kita didapatkan orang-orang soleh, para pejuang agama Islam yang mereka bercita-cita mati syahid membela, memperjuangkan agama Islam. Takbir, Allahu Akbar.